Cok. Oke. Mulai ya. Baik, selamat malam. Perkenalkan, kami dari Klub Data Mining ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya John Farel Manurung. Kemudian nama saya Muhammad Ryan Dan Rizal. rekan saya Kevin Johannes. Berikutnya, tugas pertama, analisis dataset musik dunia. Dataset ini merupakan koleksi musik dunia yang dikurasi yang menampilkan 326 track dari 66 artis yang beragam selama 6 dekade. Dari tahun 1998 hingga 2019, kumpulan ini menawarkan rangkaian suara global yang kaya dari ritme tradisional hingga perpaduan kontemporer. Tiap track diberi tag dengan cermat dengan fitur audio Spotify yang memberikan wawasan tentang tempo, kunci, energi, dan banyak lagi. Kumpulan data ini ideal untuk mengeksplorasi evolusi musik dunia atau menganalisis tren di berbagai budaya, bahkan melatih model pembelajaran mesin untuk mengenali pola musik yang unik. Baik Anda seorang peneliti, pemohon data, atau penggemar musik, kumpulan ini menawarkan sekilas pandangan yang menarik tentang warisan musik dunia yang kaya. Selanjutnya ada alasan pemilihan dataset. Yang pertama itu ada kekayaan musik global, di mana dataset ini menawarkan koleksi musik-musik dunia yang beragam, yang mencakup berbagai genre dan budaya, atau memberikan wawasan yang kaya tentang evolusi musik global. Yang kedua ada fitur audio Spotify. Dataset ini diberi track atau tag dengan fitur audio Spotify seperti tempo, kunci, energi, dan lainnya, memungkinkan analisis mendalami tentang karakteristik musik. Yang ketiga ada dataset potensi analisis. Dataset ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi evolusi musik dunia atau menganalisis tren musik di berbagai budaya dan melatih model pembelajaran mesin. Slide berikutnya ada potensi analisis dataset. Yang pertama itu ada musikologi dan antropologi, di mana dataset ini dapat digunakan untuk mempelajari evolusi musik secara global, bagaimana budaya dan tradisi musik berubah seiring waktu serta pengaruh globalisasi terhadap musik. Yang kedua ada pengembangan AI dan musik. Dataset ini sangat berharga untuk melatih model AI di bidang machine learning atau deep learning, misalnya klarifikasi genre, pengenalan pola musik, hingga penciptaan musik generatif. Yang ketiga ada analisis tren musik. Peneliti dapat menganalisis perubahan gaya musik selama 6 dekade, mengidentifikasi tren populer di setiap era, serta bagaimana teknologi dan konteks sosial mempengaruhi perkembangan musik. Selanjutnya ada potensi analisis dataset. Yang pertama, dataset pendidikan dan kurasi budaya. Dataset ini dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk memperkenalkan siswa atau peneliti pada kekayaan dan keragaman musik dunia. Bisa berperan dalam pembuatan pameran kuratorial atau dokumenter tentang sejarah musik global. Yang kedua ada dataset musik dan personalization. Dengan menggunakan data ini, platform musik dapat memperbaiki algoritma rekomendasi musik yang lebih akurat atau dapat mencakup frekuensi dari berbagai budaya, ritme, atau era. Yang ketiga ada industri musik dan AR. Data ini dapat membantu perusahaan rekaman atau manajerial untuk menemukan tren dan gaya musik yang sedang berkembang atau lagi tren, dan mengidentifikasi artis-artis baru yang lagi memiliki potensi untuk sukses di pasar global. Selanjutnya ada algoritma klasifikasi. Algoritma ini cocok untuk klasifikasi sederhana atau kemiripan fitur, misalnya spektrum suara, melodi. Keunggulannya mudah diimplementasikan dan efektif untuk dataset dengan jumlah fitur yang tidak terlalu besar.
Kelemahan dari algoritma ini, performanya bisa menurun jika datasetnya besar, karena KNN menghitung jarak setiap kali ada prediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya potensi hasil analisis. Yang pertama, identifikasi tren musik dan evolusi genre. Melalui analisis dataset ini dapat diidentifikasikan bagaimana genre musik telah berkembang selama 6 dekade terakhir. Misalnya pengaruh teknologi pada musik elektronik, perubahan dalam popularitas genre seperti jazz, rock, pop, hingga hip hop, serta munculnya genre-genre baru melalui perpaduan budaya. 2. Klasifikasi genre musik dan subgenre. Dengan melakukan klasifikasi otomatis berdasarkan fitur seperti tempo, harmoni, timbre, dan pola ritmis, model klasifikasi dapat memetakan track ke genre atau subgenre yang sesuai. 3. Pengenalan karakteristik unik musik tradisional. Analisis dapat mengungkap karakteristik unik dari musik tradisional di berbagai belahan dunia, seperti pola ritmis khas atau alat musik yang sering digunakan di wilayah tertentu. Selanjutnya, metrik evaluasi. Akurasi adalah metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa sering model klasifikasi membuat prediksi yang benar. Itu rumus akurasinya adalah akurasi TP plus TN, TP plus TN plus FP plus FN, di mana true positif prediksi model benar untuk kelas positif, true negatif prediksi model benar untuk kelas negatif, false positif model salah memprediksi kelas positif dalam kurung seharusnya negatif, false negatif model salah memprediksi kelas negatif seharusnya positif. Kelebihan sederhana dan intuitif, mudah dihitung dan dipahami. Efektif untuk dataset seimbang, berguna jika kelas dalam dataset terdistribusi secara seimbang. Kelemahan kurang efektif untuk dataset tidak seimbang. Jika dataset sangat tidak seimbang, misalnya salah satu kelas mendominasi, akurasi bisa menyesatkan. Kapan akurasi digunakan? Akurasi idealnya digunakan ketika kelas dalam dataset relatif seimbang dan kesalahan di semua kelas memiliki dampak yang sama. Lanjut. Tugas 2, karakteristik data. Dataset ini berisi fitur-fitur seperti nama lagu, artis, genre, kategorikal, serta metrik numerik seperti popularitas, durasi lagu, energi, danceability, dan lainnya. Dataset biasanya terdiri dari beberapa ratus hingga ribuan baris lagu dan beberapa fitur, bisa lebih dari 10. Cek apakah ada nilai yang hilang pada kolom-kolom kritis seperti genre, popularitas, atau metrik lagu lainnya. Kemungkinan outliers pada fitur numerik, misalnya durasi sangat pendek atau sangat panjang, atau popularitas yang ekstrim. Selanjutnya, IP data pada World Hits Music terdiri dari berbagai tipe seperti numerik, popularitas, tahun rilis, kategori, genre musik, nama artis, negara asal, teks, judul lagu, lirik. Dimensi data mengacu pada jumlah baris dan kolom fitur dalam dataset. Dataset memiliki 326 baris dan 22 kolom. Missing value adalah data yang hilang di beberapa kolom, misalnya tahun rilis atau genre musik tidak dicatat untuk beberapa lagu. Persentase missing values dapat mempengaruhi integritas analisis data. Jika terlalu banyak, bisa jadi indikasi bahwa data tersebut harus dibersihkan atau dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan, yaitu di bagian outliers. Outliers adalah nilai yang tidak biasa atau berada jauh dari nilai dalam kotak. Contohnya, lagu yang memiliki jumlah streaming atau rating yang lebih tinggi dari rata-rata. Outliers dapat mempengaruhi analisis statistik dan regresi, sehingga perlu ditangani dengan hati-hati. Yaitu penanganan missing values. Penanganan missing values yang pertama adalah identifikasi missing values. Missing values dapat diidentifikasi dengan fungsi seperti is-null di Python untuk mengetahui jumlah dan lokasi data yang hilang, namun di sini tidak ada kehilangan data. 2. Metode penanganan, yaitu penghapusan. Jika kolom atau baris dengan missing values sedikit dan tidak disignifikan, bisa langsung dihapus.
Alasan metode ini disederhanakan dan menghilangkan data yang mungkin mengganggu analisis. Imputasi jika data yang hilang cukup banyak dan penting, missing values bisa diisi input dengan cara in min median untuk data numerik, misalnya rating rata-rata, metode untuk data kategorial, misalnya genre paling umum, yaitu alasan imputasi mempertahankan integritas dataset tanpa terlalu banyak mengurangi informasi. Kemudian identifikasi dan penanganan missing values. Missing values bisa diidentifikasi dengan penggunaan fungsi seperti is0, sum untuk melihat jumlah nilai hilang per kolom. Jika proporsi missing values kecil, misal lebih kurang dari 5%, missing values bisa dihapus untuk missing values pada kolom numerik. Metode imputasi bisa dilakukan dengan min atau median, namun tidak ada missing values pada dataset yang kami miliki. Kemudian yaitu ada program codingan, yaitu yang pertama menggunakan algoritma decision tree, yang dimana decision tree ini terdapat 9 langkah, yaitu load dataset, menggunakan pustaka pandas untuk memuat data dari file CSV yang sudah kami miliki. Kemudian fitur target, kemudian mengambil fitur-fitur yang digunakan saya ulang, yaitu di sini pada bagian codingan terdapat 9 langkah, yaitu load dataset, menggunakan pustaka pandas untuk memuat data dari file CSV yang bernama hit.csv. Jika terdapat baris yang tidak valid, maka baris tersebut akan dilewati. Kemudian memilih fitur dan target, mengambil fitur-fitur yang digunakan untuk prediksi, yaitu danceability, energy, loudness, tempo, spaceiness, acousticness, swiftness, dan valence. Kolom popularitas kemudian digunakan sebagai target yang akan diprediksi. Penanganan nilai yang hilang atau NaN menggunakan simple imputer dengan strategi min untuk menggantikan nilai yang hilang dengan nilai rata-rata dari fitur tersebut, baik pada data fitur maupun target. Kemudian yang keempat yaitu membagi data. Data dibagi menjadi data pelatihan, training, dan pengujian, testing, dengan 80% data untuk pelatihan dan 2% pada decision tree ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, kelebihan decision tree. Kelebihannya itu mudah dipahami, struktur tree intuitif dan mudah dijelaskan kepada orang non-teknis. Dua, tidak memerlukan normalisasi data, tidak perlu dinormalisasi atau distandarisasi. Tiga, menangani data kategorikal dan numerik, dapat digunakan untuk kedua jenis data ini. Lalu kekurangannya, overfitting, cenderung terlalu menyesuaikan data pelatihan, terutama dengan pohon yang sangat dalam. Instabilitas, perubahan kecil pada data dapat menghasilkan pohon yang sangat berbeda. Pengaruh data tidak seimbang, kinerja buruk jika kelas target tidak seimbang. Selanjutnya mungkin tidak optimal, yaitu tidak selalu memberikan model terbaik dibandingkan algoritma lain seperti Ansible method, Miss Random Forest. Selanjutnya algoritma Random Forest. Kemudian untuk Random Forest yaitu dapat 8 langkah, yaitu Permisi Royan, Mik Royan. Load dataset seperti yang dimuat dari file hit.csv menggunakan pandas juga. Kemudian memilih fitur dan target, yaitu kami memilih fitur popularity. Kemudian yang ketiga, penanganan nilai yang hilang atau NaN. Kemudian membagi data, data dibagi menjadi 4, data pelatihan 80% dan data pengujian 20% menggunakan train, test, split, dan random state sama dengan 42. Kemudian yang kelima, membuat model random
membuat model random forest, yaitu menggunakan random forest regressor untuk membuat model prediksi. Kemudian yang keenam adalah prediksi. Model yang sudah dilatih digunakan untuk memprediksi nilai target pada data pengujian yang sudah kami lakukan. Kemudian evaluasi prediksi langkah 6, yaitu model yang sudah dilatih digunakan untuk memprediksi nilai target pada data pengujian. Kemudian yang ketujuh adalah evaluasi model. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik regresi, yaitu mean square error MSE untuk mengukur kesalahan prediksi dan R-square untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Kemudian yang terakhir pada algoritma dan rainforest, yaitu visualisasi feature importance. Secara opsional, grafik fitur importance ditampilkan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing fitur terhadap prediksi. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihan random forest adalah, yaitu kelebihannya akurasi tinggi, kemampuan generalisasi yang baik, dan penanganan data yang hilang. Kemudian kekurangannya ialah waktu komputasi dan memori yang tinggi. Kemudian kurang interpretif, dan yang terakhir rentan terhadap data dengan fitur yang sangat berkorelasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari hasil yang sudah kami jelaskan, kesimpulan dari potensi analisis ini tersebut, analisis dataset musik dunia ini mencakup 326 track dari 60 artis selama 6 dekade, memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, termasuk penelitian musik, teknologi, dan budaya. Beberapa potensi utama yang dapat dihasilkan dari analisis ini meliputi analisis dataset musik dunia yang mencakup 326 track dari 66 artis selama 6 dekade, memiliki detail musik, mengklarifikasikan genre dan memahami evolusi musik, atau mengenali pengaruh globalisasi pada musik, serta menciptakan model generatif yang menghasilkan musik baru, teknologi dan kreativitas musik, serta refleksi sosial dan budaya dalam karya-karya musik di berbagai era. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok data minim kami. Maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dan kekocakan dari tim kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih. Pantai, ya.